Setelah si kecil lahir, ternyata perlu pemeriksaan khusus yang dikenal dengan nama screening. Moms dan dads mungkin baru mengenal istilah screening ini. Sebenarnya, pentingkah screening pada bayi baru lahir? Apakah merawat bayi baru lahir harus diawali dengan screening? Pertanyaan ini akan dijawab dalam wawancara Nakita ID bersama pakar. Saksikan videonya sampai habis ya. Screening pada bayi baru lahir itu sangat penting ya, karena tujuan dari screening itu adalah untuk mendeteksi dan kita dapat mengintervensi lebih awal bila didapatkan adanya suatu kelainan. Di mana screening yang biasa kita lakukan pada bayi baru lahir meliputi pertama, yaitu screening terhadap pendengaran bayi. Karena pendengaran bayi itu sangat penting kita deteksi atau kita screening dari awal, sebab pada waktu awal kehidupan kadang tidak mudah untuk mengenali adanya gangguan pendengaran pada awal-awal kehidupan, makanya perlulah di screening. Dan bila screeningnya dilakukan lebih dini, kita dapat mengintervensi karena outcome-nya atau hasilnya akan lebih baik. Jadi kalau misalkan kita sudah tahu ada gangguan pendengaran pada anak di bawah 6 bulan dan kita cepat antisipasinya, sehingga dia pada saat usia 3 tahun dia malah dikatakan bisa mempunyai fungsi pendengaran yang baik atau normal seperti anak pada umumnya. Tetapi kalau kita telat lebih dari 6 bulan, tentu prognosisnya akan kurang baik bagi anak tersebut. Itu makanya pentingnya lebih dini kita lakukan screening. Biasanya screening pendengaran yang kita lakukan di rumah sakit adalah kita lakukan screening dengan auto acoustic emission atau OAE untuk tes pendengaran. Bila hasilnya baik, artinya bayi mempunyai tes pendengaran yang baik. Tapi bila ada hasil yang refer, tentu kita harus lakukan evaluasi lebih lanjut untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian pemeriksaan lain screening adalah seperti kita melakukan screening TSH atau tiroid, hormon tiroid. Pentingnya hormon tiroid ini adalah sering pada bayi pada awal kehidupan itu ditemukan adanya hipotiroid kongenital, yaitu yang hipotiroid di mana kadar daripada hormon tiroidnya rendah yang didapatkan pada saat lahir, itu harus diantisipasi juga lebih dini. Kenapa? Karena hormon tiroid ini yang rendah tersebut itu sangat krusial sekali dan penting. Sebab bila tidak diantisipasi dini akan mengakibatkan anak mengalami retardasi mental yang berat, sehingga di seluruh tempat itu sudah dilakukan screening terhadap hipotiroid kongenital. Kemudian kita biasa juga melakukan screening juga pemeriksaan seperti enzim G6PD, yaitu untuk salah satu penyebab adanya kuning yang terjadi pada bayi. Serta pemeriksaan screening tambahan pada bayi-bayi kecil seperti pemeriksaan mata, kemudian pemeriksaan USG kepala, tapi biasanya dilakukan untuk bayi-bayi kecil ya. Tapi kalau bayi cukup bulan biasanya hanya cukup kita lakukan screening terhadap pendengaran, kemudian hypothyroid congenital, kemudian pemeriksaan kuning dan enzim G6PD. Seperti itu. Untuk perawatan bayi baru lahir, pada dasarnya baik di rumah sakit ataupun nanti yang akan dilanjutkan oleh ibu atau orang tua di rumah kurang lebih sama ya. Yaitu pertama adalah menjaga bayi jangan sampai terjadi suhu tubuh yang rendah atau hipotermi ya. Jadi suhu tubuh bayi yang normal berapa? Itu kita harus mempertahankan menjaganya dengan suhu sekitar 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Nah, untuk perawatan hipotermi itu penting karena bila hipotermi itu kita tidak awas tidak diperhatikan, itu dapat menimbulkan gejala lain seperti anaknya akan jadi hipoglikemi atau gula darah rendah, kemudian bisa juga
menimbulkan gangguan pernapasan, lemes bayinya, bahkan sampai kejang. Kemudian yang kedua, kita perlu melakukan asupan nutrisi yang baik, yaitu dengan manajemen laktasi dari pemberian ASI dari ibu kepada bayinya, ya kan. Kalau bayi setelah lahir dia harus dibantu diberikan, kalau pada waktu dalam kandungan tentu semuanya diberikan oleh ibunya, baik itu oksigen, makanan, semua ibunya. Ketika lahir tentu kita harus memberikan nutrisi. Yang ketiga adalah kita harus menjaga higienis daripada bayi itu sendiri dengan kita memandikan bayi baik itu di rumah sakit maupun di rumah. Kemudian menjaga perawatan tali pusat bayi supaya tetap dalam kondisi yang terawat dengan baik, kering, tidak berbau dan tidak sampai terjadi infeksi tentunya. Itu dia Moms, penjelasan lengkap tentang screening pada bayi baru lahir. Saksikan wawancara eksklusif bersama pakar lainnya hanya di Nakita Channel.